Apakah demo kali ini ditunggangi oleh orang-orang yang radikal? Apakah demo kali ini ditunggangi oleh para penyusup? Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebelum saya jawab pertanyaan ini, beberapa minggu yang lalu ada kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di Indonesia tapi tidak viral. Apa itu kejadiannya? Bayangkan, ada dua orang PNS yang diciduk oleh Densus 88 karena ya karena terafiliasi dengan radikalisme. Dan anehnya lagi, yang dua orang ini adalah pegawai Kementerian Agama atau Kemenak. Wow, gila banget. Bayangkan, pegawai Kementerian Agama terpapar radikalisme, diciduk oleh Densus 88. Ya, kalau diciduk oleh Densus 88 itu artinya mereka sudah bisa dipastikan sangat-sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, durasi penangkapan dari kedua tersangka yaitu, PNS dari Kementerian Kemenak yang ditangkap di Aceh ini, durasi dengan demo yang terjadi, eee, belakangan ini enggak terlalu jauh ya durasinya. Apakah ini ada korelasinya? Apakah ini ada hubungannya? Apakah hal ini sengaja disulut biar apa? Biar Indonesia itu bubar? Biar Indonesia itu menjadi negara khilafah? Biar Indonesia itu menjadi negara agama? Lalu, apa pemicu demo kali ini? Apakah pemicunya itu adalah kaum-kaum radikal? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, demo kali ini sebenarnya faktornya ada berbagai macam ya, tidak hanya satu faktor. Jadi demo kali ini kumpulan daripada sebab akibat dari berbagai faktor ya. Faktor yang pertama misalnya kalau kita ambil contoh ya, faktor yang pertama itu dimulai dari ketika warga Pati demo bupatinya. Karena apa? Karena kenaikan daripada pajak PBB. Itu yang pertama ya. Yang kedua, karena apa? Karena efisiensi daripada pemerintah kita. Jadi Pak Prabowo menekankan yang namanya pentingnya efisiensi. Sehingga apa? Sehingga pemerintah daerah seperti bupati, gubernur, dan sebagainya, mereka sengaja menaikkan PBB. Karena apa? Karena Prabowo menginstruksikan yang namanya efisiensi. Maksud dari Pak Prabowo itu efisiensi ya biar pejabat-pejabat daerah itu tidak berfoya-foya, tidak menghambur-hamburkan duit dan lain sebagainya. Dan mencari duit gitu ya. Dengan apa? Dengan cara yang kreatif ya, bisa dengan cara meningkatkan, eee, tempat wisata, kemudian ya bisa dengan berbisnis dan lain sebagainya ya. Pokoknya ada berbagai macam bentuk ya, investasi juga boleh ya. Jadi pemerintah daerah itu disarankan untuk investasi seperti yang dilakukan oleh kepala desa Hoho ya. Di internet itu ada viral tuh ya, kepala desa Hoho itu berternak sapi dan, eee, bangun kolam lele untuk apa, untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Namun, ya kepala daerah mengartikan efisiensi itu artinya menaikkan pajak, sehingga apa, sehingga ini menyulut emosi daripada masyarakat. Kemudian apalagi, karena DPR joget-joget, ya, dan joget-joget ini sengaja di-framing oleh siapa? Oleh konten kreator ya, biasanya yang berperan untuk hal ini adalah konten kreator ya. Jadi sengaja dibuat, sedramatis mungkin ya. Padahal DPR itu kalau boleh jujur ya, mereka joget-joget itu bukan karena merayakan dapat tunjangan, bukan sebenarnya. Karena apa? Karena kebetulan saat itu ada musik Maumere di lantai 2 ya. Dan pada saat itu ada Gibran kok, ada Prabowo kok, ya. Jadi kalau kita mau mengadili harus fair dong, harus diadili Gibran dan Prabowo juga kan, kalau mereka joget-joget demi penderitaan rakyat. Ya, jadi itu sengaja sebenarnya, sengaja di-framing ya.
Dan ini yang menyulut kemarahan daripada masyarakat. Di saat masyarakat sudah kesusahan, menjerit ya, pajak dinaikkan, dicekik dan lain sebagainya, sehingga ini memicu ya, ketika melihat video DPR joget-joget, maka masyarakat naik pitam ya. Nah, karena beberapa faktor ini sehingga terjadilah demo pertama 25 Agustus kemarin. Lalu bagaimana dengan kaum radikal? Apakah kaum radikal ini berperan? Biasanya ya, kalau saya perhatikan kaum-kaum radikal atau orang-orang yang pengen mendirikan negara khilafah atau mendirikan negara Islam di Indonesia itu, biasanya mereka nggak mau memulai duluan ya. Mereka menunggangi biasanya. Ya, misalnya nih ya terjadi demo, terjadi, keributan. Nah, mereka langsung menunggangi biasanya, tapi jumlahnya nggak banyak ya. Mereka akan menyulut ya, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, ada tuh ibu-ibu yang mengusulkan untuk menjadi negara khilafah, ya, untuk menjadikan negara Islam karena DPR itu nggak bagus, bobrok dan sebagainya, mari kita menjadikan negara Islam dan sebagainya. Jadi, kesempatan dalam kesempitan. Apakah ini terlalu berbahaya? Enggak, menurut saya nggak terlalu berbahaya ya. Karena apa? Karena gini guys, kalau pemerintah kita itu sebenarnya adil terhadap rakyat, tidak ada ketimpangan ya, gaji DPR gila-gilaan, bonus, tunjangan, lain sebagainya, sementara DPR itu nggak tahu, eee, kinerjanya seperti apa. Kalau ini sebenarnya diselesaikan oleh pemerintah, nggak bakal ada panggung buat orang-orang yang radikal ya, kalau boleh jujur ya. Jadi orang yang radikal ini sama seperti orang yang berhaluan, eee, kiri ya, atau komunis ya. Apakah ada orang Indonesia yang pengen Indonesia itu seperti negara komunis? Ada aja. Apakah mereka PKI? Jadi di Indonesia itu PKI itu dicitrakan dengan pembunuh ya. PKI itu bukan, seperti yang kita pikirkan gitu. PKI itu Partai Komunis Indonesia. Cina itu PKI, guys. Vietnam PKI. Apakah Vietnam itu bunuh-bunuhan gitu dengan masyarakatnya? Enggak kan? Apakah Cina itu bunuh-bunuhan? Enggak kan? Jadi kita sudah terlanjur berpikir bahwa PKI itu pembunuh ya. Padahal yang menginisiasi pembunuhan jenderal itu beragama apa? Beragama Islam kok. DNI itu beragama Islam. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa PKI itu nggak punya agama sementara DNI itu hafal Quran. Untung ya, Letkol Untung itu beragama beragama Islam kok. Jadi sungguh tidak masuk akal ya kalau ada yang mengatakan bahwa PKI itu, saya tidak membela PKI di sini ya, tapi sudah kepalang dipropaganda ya, dari dulu kita dipropaganda bahwa PKI itu jahat dan sebagainya ya. Padahal ya sesama tentara kok yang bunuh-bunuhan ya. G30 SPK itu kan sesama tentara yang bunuh-bunuhan, iya kan? Yang dibunuh jenderal, yang membunuh Cakrawirawa, kan sesama mereka yang perang sebenarnya. Masa, PKI yang yang ditumbalkan? Jadi nggak masuk akal ya. Kalau PKI itu jahat ya, bukan berarti saya mendukung yang nonton video untuk jadi PKI ya, saya nggak nyuruh ya. Kalau PKI jahat, Cina tidak akan bisa menjadi negara maju seperti sekarang ini. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, "Oh, kamu itu nggak percaya agama. Oh, kamu itu jahat. Kamu itu PKI," dan lain sebagainya. Jadi sudah kepalang ya citra daripada PKI itu sudah kepalang jelek ya. Padahal hasil karya daripada PKI, ya hasil pemikiran daripada PKI itu sampai sekarang masih kita nikmati. Apa itu? THR. Kalau THR nggak cair, kita akan demo kan. Itu aspirasi dari PKI. Jadi kita tuh munafik sebenarnya, di satu sisi kita membenci PKI, tapi di sisi lain kita menikmati buah daripada perjuangan PKI. THR itu perjuangan dari PKI, guys, ya. Jadi ada saja seperti itu ya, masyarakat Indonesia ya. Kembali ke, eee, pokok pembahasan ya. Pada saat demo itu ada banyak orang Indonesia itu yang macam-macam ya, dari ideologi-ideologi apa gitu. Ada yang pengen Indonesia itu negara federal ya, mereka ikut demo gitu. Ada yang pengen, eee, negara komunis, mereka ikut demo. Ada yang pengen Indonesia itu negara, eee, liberal misalnya, ikut demo. Ada yang pengen Indonesia itu negara Islam, ikut demo ya. Jadi menurut saya pribadi ya, demo itu
Pemicunya bisa aja karena kemarahan rakyat ya, kalau saya perhatikan sekarang ini. Ini murni organik karena kemarahan rakyat, karena kekesalan rakyat. Namun di tengah jalan ditumpangi ya, ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu termasuk kaum radikal, ya. Tapi kalau kita tidak terprovokasi, ya, yang penting kita jangan terprovokasi gitu ya, jangan, bahas tentang etnis ya, tentang ras ya, jangan rasis terhadap Cina dan lain sebagainya, jangan seperti itu ya. Kalau kita fokus pada tujuan, mereka juga nggak bakal berani gitu ya, nggak bakal berani. Tapi kalau saya perhatikan ya, jumlah mereka itu nggak terlalu banyak. Tapi ya, tapi mereka bisa aja sangat berpengaruh. Itulah alasan kenapa kalau kita perhatikan di Indonesia itu polisi sangat dibenci. Ya saya juga nggak suka polisi ya, karena kinerjanya kurang bagus, tapi nggak sebenci kaum radikal. Kenapa kaum radikal itu benci dengan polisi? Karena orang yang radikal itu ditangkapi oleh polisi. Seperti Densus 88 ya. Jadi kalau boleh jujur ya, posisi polisi itu ada posisi yang baik sebenarnya. Ada sisi yang baik sebenarnya. Apa itu? Densus 88. Jadi ya, yang terbaik daripada polisi itu, kinerja yang terbaik dari polisi itu kalau saya perhatikan itu Densus 88. Densus 88 itu sangat-sangat luar biasa kinerjanya saya melihatnya. Kalau nggak ada Densus 88, ya orang-orang radikal akan berkeliaran di mana-mana, mereka akan menularkan. Ya sampai sekarang juga kalau boleh jujur ya, menurut data dari BNPT, ada sekitar 33 juta orang yang terpapar radikalisme di Indonesia. 33 juta orang, guys. Tapi mereka ini biasanya berkamuflase sehingga susah ditangkap. Nggak bisa kita mendeteksi, ya. Kalau yang ditangkap sama Densus 88 itu biasanya orang yang sudah parah ya, kalau penyakit itu sudah stadium sekian-sekian lah gitu, ya. Tapi kalau baru terpapar itu, bisa diklasifikasikan oleh BNPT sekitar 33 juta orang, guys. Ya lumayan banyak ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia itu banyak orang yang radikal? Apakah ini faktor daripada agama atau tidak? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, apakah ini faktor daripada agama atau tidak? Kenapa di luar negeri nggak ada orang yang radikal sebanyak itu? Di Eropa misalnya, apakah ada 33 juta orang yang radikal di Eropa? Nggak ada. Kenapa cuma di Indonesia? Apa alasannya? Dugaan saya ya, dan ini juga terjadi di Konoha ya. Jadi ada agama tertentu di Konoha itu yang punya peluang untuk menjadikan umatnya radikal. Nggak semua agama ya. Ada agama tertentu di Konoha yang berpeluang menjadikan umatnya radikal. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ajarannya yang salah atau umatnya yang salah? Silakan disimpulkan sendiri ya. Kalau saya mengatakan ajaran yang salah, ada banyak juga kok yang baik dari agama mayoritas di Konoha, umat daripada agama mayoritas di Konoha, tapi jumlahnya dikit sih sebenarnya. Ada yang baik tapi jumlahnya dikit. Saya tidak mengatakan semuanya jahat ya. Ada yang baik kok, tapi jumlahnya dikit, ya. Nah, permasalahannya itu, ya, ada ayat-ayat dalam agama tertentu di Konoha itu yang berpeluang ya menjadikan seseorang itu radikal. Ayat-ayat apa itu? Ayat-ayat kekerasan gitu, kekerasan terhadap agama lain. Ini sebenarnya yang menciptakan seseorang itu jadi radikal ya. Kalau misalnya dalam kitab suci agama tertentu di Konoha ini nggak ada ayat-ayat kekerasan ya, ayat-ayat membunuh, ya bunuhlah, ya yang beda agama dibunuh, ya dan lain sebagainya. Kalau misalnya nggak ada ayat seperti ini, maka akan sangat berkurang yang namanya radikal. Kalaupun ada orang yang radikal, berarti kan nggak ada acuan agama. Masalahnya kan orang yang radikal ini kan, mereka berpikir kalau saya membenci agama lain, saya akan masuk surga. Itu kan yang jadi permasalahan. Kalau saya menggebuk agama lain, saya akan masuk surga. Itu sebenarnya sumber daripada radikalisme. Ya. Jadi punya tahap-tahapan ya. Tahap pertama itu orang yang radikal itu biasanya pertama itu dia menemukan ayat-ayat kekerasan.
Nah, setelah menemukan ayat kekerasan, lalu mulai tuh ya julid terhadap yang beda agama. Ya, biasanya dimulai dengan apa, dengan ejek-ejekan gitu. Ya, berdebat dulu ya di TikTok atau di mana gitu berdebat. Heeh, "Kenapa kamu, menyembah Yesus itu sebagai Tuhan? Ya kan Yesus kan bukan Tuhan, nabi." Ya, awalnya seperti itu. Biasanya nih ciri-cirinya seperti itu tuh, ya awal-awalnya. Kemudian berlanjut lagi nih ya setelah makin hari, ya berlanjut lagi dengan apa, "Sepertinya kita akan mendirikan negara agama di Indonesia ini." Jadi itu sudah mulai kronis itu ya. Kemudian mereka akan bawa apa, akan bawa petasan gede ke rumah ibadah orang lain, lalu buar. Nah itu tuh udah puncaknya nih ya. Puncak daripada, orang yang radikal itu ya seperti itu. Ya ketika dia sudah bawa senjata ke rumah ibadah orang lain, berusaha menghancurkan agama orang lain. Nah itu yang jadi PR kita bagi yang nonton video ya, teman-teman yang nonton video ini, mohonlah ya, mohon, bagi yang nonton video ini, saya juga berulang-ulang saya, menekankan ya betapa pentingnya kesadaran dalam beragama, ya. Itu alasannya kenapa saya sering bahas tentang agama, karena apa, karena kadang kala ya tanpa kita sadari sumber daripada radikalisme itu berasal dari agama itu sendiri, ya. Kita jangan menutup mata bahwa ya kita mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan, no, 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 nggak semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, kenapa ada orang membunuh atas nama agama? Kenapa ada orang meneriakkan nama Tuhannya sambil membunuh orang lain? Enggak semua, ya. Kalau kita gali lagi lebih dalam lagi ya, kalau boleh jujur ya, agama itu kan ciptaan manusia. Bisa aja agama itu diciptakan untuk apa? Semacam partai politik gitu, ya, untuk memperbanyak umat gitu. Kita nggak tahu kan, who know kan? Secara antropologi agama itu ciptaan manusia. Itulah alasannya kenapa banyak orang yang keblinger ya, semakin beragama semakin keblinger. Di Konoha itu ya, kalau kita tidak membenci agama lain, maka kita itu belum, eee, murni ya dalam beragama. Iman kita masih kecil ya kalau kita nggak membenci agama. Ada banyak itu pemuka-pemuka agama di Konoha, ya kalau misalnya memberikan izin pembangunan rumah ibadah orang lain, maka dia akan berdosa. Ada banyak itu pemuka agama yang mengatakan seperti itu di Konoha, ya. Jadi sumber daripada masalah itu bisa aja berasal daripada agama itu sendiri, jangan menutup kemungkinan ya. Karena apa? Karena saya tuh lama mempelajari agama, enggak cuman satu agama, ya. Keenam agama di Konoha itu saya pelajari, kitab sucinya saya baca, ya. Jadi kenapa hanya agama tertentu yang, eee, sangat-sangat rentan ya menjadikan umatnya radikal, kenapa? Alasan yang pertama itu karena, ya seperti saya katakan tadi itu agama itu ciptaan manusia, ya. Jadi kondisi zaman dulu itu kan kondisi perang tuh ya. Tetap perang suku, ya dikit-dikit perang dan sebagainya. Nah, diciptakanlah ayat-ayat perang. Untuk apa? Untuk memenangkan peperangan. Jadi itu kepentingan pada saat itu. Makanya saya katakan, ayat kitab suci itu sebenarnya sama seperti makanan, bisa kadaluarsa juga. Jadi kita nggak bisa menelan kitab suci yang katakanlah misalnya di abad ke-7 dituliskan, terus kita konsumsi zaman sekarang, nggak bisa. Karena apa? Karena kondisinya beda. Kondisi saat itu katakanlah ya kondisi kondisi perang, kondisi genting ya. Masa kita harus ya menerapkan itu zaman sekarang? Wong kita satu negara beda-beda agama kok, ya. Jadi jangan naif gitu. Zaman dulu kan belum ada yang namanya aturan tentang, katakanlah misalnya aturan tentang live TikTok, ya. Zaman dulu kan belum ada ya TikTok ya. Kemudian aturan tentang sepak bola gitu. Ya, aturan tentang ini dan itu ada banyak kan ya zaman dulu ada, tapi zaman sekarang nggak ada. Jadi itulah alasannya kenapa saya katakan bahwa ayat kitab suci itu ada kadaluarsanya gitu. Jadi kalau ditelan bulat-bulat,
Sama seperti makan, kita bisa keracunan. Jadi orang-orang yang radikalisme karena agama itu adalah orang yang keracunan sebenarnya, keracunan kitab ayat suci ya. Karena zaman itu sangat worth it ya, ayat-ayatnya, tapi zaman sekarang tidak worth it lagi, tidak relevan lagi gitu. Ini yang perlu kita sadari. Itu faktor yang kedua ya. Faktor yang ketiga misalnya, apa yang mempengaruhi seseorang itu, jadi radikal gitu, karena agamanya itu masih muda ya. Jadi agama mayoritas di Konoha itu kan masih muda sebenarnya, dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Jadi agama lainnya itu sudah makan asam garam melalui, kehidupan gitu ya. Terus 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 terus, seperti kita ambil contoh misalnya agama Buddha ya. Agama Buddha itu kan salah satu agama tertua ya, agama Hindu ya, agama tertua. Jadi agama Hindu itu sangat bisa diterima oleh, suatu kelompok atau suatu bangsa, menyatu ya, seperti Hindu misalnya. Hindu yang ada di Bali itu kan kita nggak kepikiran bahwa Hindu itu dulu berasal dari, India kan. Kalau kita lihat sekarang Hindu Bali, kenapa bisa seperti itu? Karena agama itu sudah lama dan bisa menyatu dengan apa, dengan lingkungan. Sementara agama mayoritas di Konoha kan nggak bisa menyatu. Ini yang sering terjadi gesekan-gesekan gitu, ya. Nggak bisa menyatu. Karena apa? Karena agama mayoritas di Konoha ini kan semacam partai politik kalau menurut saya pribadi. Ya, jadi partai politik itu kan semacam ideologi gitu. Nah, karena agama ini nggak ada bedanya dengan partai politik, sehingga budaya-budaya yang dari Timur Tengah itu diserap, ya, ditelan bulat-bulat oleh apa, oleh umat agama mayoritas di Konoha. Karena apa? Karena berbentuk ideologi gitu. Berbeda dengan agama lain. Agama lain itu ya kalau misalnya contoh misalnya nih ya, saya tidak membela agama Kristen ya, contoh agama Kristen. Kita nggak tahu seseorang itu agama Kristen kecuali dia mengaku Kristen kan. Kalau dia ke mana-mana gitu, kita nggak tahu kan. Tapi kalau agama mayoritas di Konoha kan kita tahu, ya menggunakan, kode-kode gitu, menggunakan penutup kepala dan lain sebagainya kan. Dari cara bahasanya juga kelihatan kok, ya. Tapi kalau agama Kristen misalnya, kita nggak tahu kan, agama Buddha juga kita nggak tahu, agama Hindu juga nggak tahu kan kalau dia pergi ke mana-mana gitu, kita nggak tahu kan. Karena apa? Karena memisahkan gitu, memisahkan antara budaya dengan agama gitu. Kalau bisa menyatu dengan budaya gitu, ya. Sebenarnya kalau boleh jujur agama Kristen itu kan nggak boleh makan babi, tapi agama Kristen zaman sekarang makan babi tuh kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang-orang Kristen sadar bahwa, ya, kalau agama Kristen itu menerapkan seperti yang ada di kitab suci, ya nggak boleh makan babi, maka agama Kristen tidak akan disebarkan. Jadi agama Kristen itu merubah yang namanya penafsiran lebih baik. Sementara agama mayoritas di Konoha, penafsirannya itu sangat-sangat konservatif ya, sangat kolot ya. Oke, sekian video ini menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju tidak semua agama mengajarkan kebaikan? Silakan tulis komentar ya, silakan disimpulkan. Saya tidak akan menyimpulkan. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.